template ya yang sama untuk di ban yaitu Julian dan Grok. Tapi di sisi Alter Ego sudah ada Akai dan juga Pakito. Masih sama. Tetap ya. Berarti Tetap. tim yang lepas Pakito cuman Aura berarti. Kemarin itu ada. Iya di hari ini. Hari tadi ada sih Oh iya tadi ada Pakito juga. dibuat BTR tadi. Di game ketiga ya. Iya betul. Oke, 1-1 ban sama untuk RQ. Seperti di game kedua. Beatrix. Beatrix. Udah. Adu-aduin aja udah semuanya. Fanny, jangan dilepas. Oh iya, Fanny Fanny. lepasnya. Jangan lupa. Ah kan basicnya kan yang basic. Yes, Nah. basicnya harus selalu dikunci. Kalau nggak dikunci, lepas tiba-tiba, aduh. Ini Bisa repot nanti. berarti ini bakal ada Lagi nggak? Valentina lagi nih. Paramis Valentina lagi? Valentina, Valentina mau Paramis apa? Faramis aja dulu lagi. Valentina, oke. Iya kalau menurut gue sih Faramis. Paramis dulu kan. Faramis ya, oke. Faramis. Yes. Faramis. Faramis dulu. Nekat loh ini mereka. Bener-bener Alter Ego itu nekat banget. Serius. Faramis. Ini masih Parsia lagi. Ini Parsia Cloud masih bisa diambil lagi loh. Parsia. Karena menurut itu Parsia Cloud-nya masih tetap power juga. Atau Parsia sebenarnya. Beatrix. Masih Cloud sih. Oke. Masih Cloud. Tapi nggak tahu nih. Tergantung Nino Iya sepede sih. apa buat pakai Beatrix-nya. Tapi balik lagi kalau misalkan Cloud lepas juga Blazing Duetnya bisa ke belakang kan. Nah itu bakal jauh lebih Iya merepotkan sih. untuk Parsianya. Parsia Beatrix, Parsia Cloud oke. Akankah muncul kembali? Karena kita lihat ini Parsia menjadi first pick terus nih untuk Alter Ego. Ya. Dan akankah ini menjadi pick kembali di game yang ketiga? Ya, atau ada opsi yang lain mungkin berbeda. Parsia Seperti Balmonnya diambil. Yep. Parsia Balmon gitu ya. Ya. Jadi Parsia bakal jadi prioritas sih. Tetap. Yes. Dan Parsia Cho. Cho. is picking. Arsa Jo. Jadi memberikan opsi sebenarnya untuk RQ Hoshi memilih. Ini kalian pengen pakai yang mana nih? Beatrix atau pakai Cloud? Karena cowoknya udah diambil terlebih dahulu. Cloud juga oke sih. Sekarang sih untuk positioning dari Cloud sendiri, kalau ada Cloud lompat ke depan dan tiba-tiba bisa di dodge, itu yang bahaya buat Cloudnya. Iya. Jadi seperti pedang bermata dua ya. Ya, masih ada Esmeralda. Esmeralda yang tadi Oh, kita lihat gini, juga di gini, game gini. yang Dia nggak kedua. bisa Esmeralda sekarang. Karena kalau dia pick Esmeralda, Daerot bakal keluar. Ya, nantinya bakal ada satu counternya ya. Ya, oke. Tapi ternyata ada Cloud. Cloud dan Fredrin. Fredrin. Gak ada Oke. Esme. Tanpa Esme, oke. Dibeda lagi ya. Ya, itu dia permainan di draft. Jadi kalau ada Esmeralda udah jelas, ini pasti munculnya juga bisa. Tapi dari Faramis, Cloud dan Fredrin ini sama seperti di game yang pertama dan Amon Amon sekarang. sekarang muncul. Amon, oke. Setidaknya Amon pun bisa men-trigger kan. Men-trigger secara langsung ataupun ya dia bisa aja mengelok siapapun yang mau dia inginkan gitu. Apalagi kalau Farmis sampai bisa didapatkan. Mau nggak mau itu pun bisa nge-trigger lagi. Karena kalau alternatifnya punya atau dia mengikhlaskan dirinya hingga menunggu lagi respawn time yang cukup cepat. Benar, tapi jangan lupakan Amon kan ini base-nya dia, oke lah dia assassin, dia jarak dekat tapinya. Nah karena dia jarak dekat, ketemu dengan Fredrin Iya. agak bahaya. Agak bahaya. Agak bahaya karena bisa kena taunting, bisa kena knock up, bisa kena efek slow. Dan ada head to head antara R7 dan juga Pai di sini Sama. dengan penggunaan hero yang sama, Esmeralda. Thorns remain. Your team is Selesai. Slotnya di ban lagi Wow. untuk kedua kalinya. Berarti kita akan mengintip hero keempat yang akan di-ban oleh RRQ Hoshi. Mengingat dari Alter Ego di sini belum muncul adanya seorang gold laner, hero untuk Nino dan juga hero untuk Pai. Yep. Sekarang masalahnya Cloud kan udah berhasil diambil ya. Ini juga pergerakan Udil ya mau nggak mau sih. Mau nggak mau udah mulai nggak aman juga. Sama seperti tadi kita lihat. some stitches. Hanya tinggal bagaimana penggunaan dari wings by wingsnya. Harus on point, harus tepat waktu. Efektivitasnya harus sangat-sangat dipikirkan sekali agar dia bisa kabur dari jangkauan. Ya, itu lagi diputer lagi. Putar lagi. Puter terus. Putar lagi. Putar lagi. Putar terus. Kalian mau memawangi apa sih? Iya. Mawangin apa, Mawangin. Bang? Hei. Mawang mah nyanyi. Hacul Enggak ya? Aku lama-lama. Waduh. Ya, Mawang bukan yang dijaga sama goalkeeper biasanya. Gawang. Mawang. Oh. Oke. Mawang itu nama samaran buat itu. Enggak ya udah ya? Beda. Oh, ya, sorry. Beda. Oke. Ini kan coba gara-gara Om Mawar ikut-ikutan. Agak kepancing jokes bapak-bapak saya. Iya, Bapak. Fokus lagi kita ke BNMPIK ya. Oke, link ban dari Albert sedikit ditutup dan kalau dari RQ Hoshi mereka bakal nutup untuk hero yang bakal dipakai oleh Nino, Popol Kupa. Popol Ada. Kupa atau Brody? Masalahnya kalau Ya, emang atau Balmon Brody juga. kalau Balmon diambil lagi. Brody sih.
Brody ya. Karena kalau Freddy maju ke Iya. depan ketendang sayang. Iya, dan kalaupun dia ditabrak pakai Blazing Duet, seenggaknya dia punya apa namanya? Abyssal Strike buat kayak nahan gitu. Ini Balmond Ya. lagi bisa banget untuk hierarki kan. Bisa. Mereka kan jauh lebih sustain lagi, apalagi udah ada pegangan tuh. Iya betul. Udah ada pegangan, Bisa ada sih. Faramis. Ada Faramisnya. Iya. Dan kayaknya memang butuh satu jungler yang Balmond seenggaknya Valen, kan? iya minimal hybrid lah ya. Untuk bisa nahan nantinya Endless Shard dari Aiman sendiri. Iya, bahkan kan itu kalau untuk dari Balmond sendiri ya udah lah. Brody. Full defense juga aman banget, Brody dibuang. Ya Iya, Brody. karena Brody kan, ya mereka harus respect lah. Kemarin hampir dapat Savage juga. Brody-nya soalnya 11-12 sama Brody aku. Yap, Beatrix berarti. Beatrix. Mau nggak mau? Tapi Esmeralda dulu. Esmeralda. Oke. Ini masih ada. Tapi di Rot udah nggak akan bisa sih karena udah ada Fredren juga ya. Tapi ini dia Nino dengan achievementnya posisi ke-11 di NMI season kedua with Ano Team yang sekarang juga udah bangkit lagi. Posisi kelima dari MDL season 3 bersama Alter Ego X dan juga posisi keempat dari MPL ID season 8 bersama Alter Ego. Ya. Dan Esmeralda muncul di sisi dari Alter Ego dan 2 pick terakhir Arki Hoshi. Balmond tetap bisa. Balmond sih. Valen bisa banget. Balmond Valen oke. Dan balik lagi kan kita tahu nih sekarang dari Athena Shield ini juga kan Lebih di buff ya? Di buff. Jadi Iya. ini ada 3 magical damage, harusnya nih Athena bakal jadi item wajib untuk RRQ sih. Betul. Dan ternyata Yves dan juga Balmond Balmond. ternyata. Yves Balmond. Jadi sama-sama bakal perang high ground ya, seru nih. Seru Udil sih. Feather Head Strike dari Yves-nya dengan efek sisinya Iya. juga. Dan di sini dengan adanya Yves, ini Emon bakal agak berat untuk masuk. Real World, efek slow, kebuka Yep. ke refill dia. Invisible Armor nggak bakal bisa ke-trigger kecuali memang dari charge-nya yang lain bakal kena. Tapi ini bakal jadi PR dari Chow dan Esmeralda yang nantinya buat nge-cancel Arbal Manipulation. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu satu jawaban yang diberikan oleh Alter Ego Esports. Satu hero terakhir untuk digunakan oleh seorang Nino. Beatrix? Beatrix. Clean Beatrix atau Beatrix lah kayaknya. Beatrix gak sih? Di birunya. Yes, dan ternyata Iritel, Iritel tidak oke. ada. Jauh lebih ke area yang dia inginkan. Oke. Oke, tapi Oke. Iritel butuh waktu. Iya, dan Iritel juga range-nya nggak terlalu besar gitu. Kalau Tidak terlalu misalkan ada remote manipulation, dia butuh banget sprint sih berarti. Benar, ini bakal duel antara Real World dan juga Feather Extract. Siapa yang lebih dulu untuk tutup tokonya nanti ya. Tutup toko hanya saja. Kalau memang dari Yip yang diganggu, ya jauh dapat lebih keuntungan kan. Iya. Cooldown yang memang jauh lebih cepat lagi. Oke, ini adalah game ketiga kita penentuan ini. 2-1 untuk hierarki apa 2-1 untuk AE ini kira-kira? Apa? Coba teriak dulu, ini 2-1 untuk hierarki atau untuk AE? Oke, ada hierarki, ada AE. Baiklah kalau begitu game ketiga kita. Alter Ego versus hierarki Hoshi EPL sekali lagi suaranya. Ini yang menjadi match point untuk di game yang ketiga antara Hierarchy Hoshi dan juga Alter Ego dan Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang akan bisa mendapatkan poin keduanya dan memenangkan match yang kedua di hari ini. Dan sejauh ini di arah tengah udah mulai ada sneaky picky juga di area rumputan yang belum terlihat adanya satupun gangguan ataupun keagresifan yang muncul di early game-nya. Tapi Sally Boy masih cuma secure karena Parko buffnya terlebih dahulu. Dan lihat dengan adanya Udil coba untuk terbang lagi dengan adanya Wings by Wings memberikan satu Curse of Crow dan energi impact-nya. Dan memukul mundur Finn ke arah belakang. Yap. Sementara Sally Boy mendapatkan gangguan, berarti sekarang harus ada backupan lagi yang akan diberikan oleh pemain dari Alter Ego. Tapi barusan terlihat ada beberapa player yang udah mulai mendekat. Leo Murphy dan juga Udil langsung tag posisi agar bisa menyelamatkan dari Amon. Oke, sejauh yang terlihat memang dari Finn di sini berusaha untuk bermain sedikit lebih agresif. Tadi dia berusaha untuk mengganggu Amon agar gak dapetin purple buff-nya terlalu cepat juga. Wah, ini sekarang udah rata. Rata ya, 3 sama nih. Iya, 3 untuk Hierarchy dan 3 untuk Alter Ego. Kamu kenapa sih lo? Gimana nih? Alter Ego nih? Iya, Tidak mau berubah? tidak. Oke, Amon yang harusnya bekerja keras banget di awal ini agar bisa memberikan space terhadap Iritel. setuju. Iya kan, kandai kalau tidak. Kalau gagal ini akan menjadi milik dari Hierarchy Hoshi apabila game ini dibawa ke game cepat. Tapi ke game lama, Iritel akan bisa mengambil peran yang jauh lebih banyak lagi.
Oke, dan dari Boy udah nge-invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Albert juga. Dan kali ini dengan adanya keunggulan sedikit aja, tapi di arah top lane udah mulai terjadi adanya satu buah GG dan Endless Shard belum terlalu berasa menuju ke arah R7. Benar, R7 masih stay sendirian di atas tersebut dan masih berhasil selamat. Hanya saja ada sedikit plating yang berhasil mereka lakukan, yang berhasil mereka ambil. Tapi udah banyak banget source skill yang dikeluarkan barusan. Oke, ada flicker lagi yang dikeluarin Udi loh, sayang banget. Oh, ya. Iya. Dan bahkan R7-nya gak tumbang. Ya itu bener-bener nge-buying time. Dia masih ada stay dan bahkan dia nggak recall untuk kembali gitu loh. Untuk refill lagi XP-nya dia. Dia masih stay di situ, masih senang, masih tenang banget di bawah kalau kita lihat dari minimap. Ini pertempuran antara Cloud dan juga Iritel. Oke, ada Blazing Duet terlihat dari minimap tersebut. Tapi Nino. Darahnya hanya sedikit lagi, pertempuran terjadi. Ada wave dari langsung dikeluarkan begitu saja di bagian belakang. Terlihat ada Balmon yang masih berjuang untuk bisa mendapatkan langsung karena dari turtle-nya. Retribution dan juga lethal counter tapi tertangkap basah. Bye, ada Leo Murphy dan juga yang lain. Tapi Amon yang malah langsung berhasil diamankan. Bahkan untuk kali ini ada 2 player dari Alter Ego berhasil dihancurkan. RRQOC menang banyak, full cuan untuk mereka. Karena Alter Ego juga tadi ada 2 playernya yang fokus untuk nge-cancel Root Manipulation yang dikeluarin sama Clay-nya. Dan akhirnya di depannya berhasil untuk didapatkan beberapa cuannya, tapi emblem kita lihat dulu nih Om Pawa. Ya masih dengan Albert dengan Balmon dia Demon Slayer. Dengan membawakan untuk damage to monster dan juga dengan adanya battle spell cooldown. Sedangkan Amon kita tahu powernya dia ini sebenarnya agak 11-12 ya dengan Balmon. Di mana dia punya yang namanya Endless Shot. Karena Endless Shot gak cuma hanya menargetkan ke hero, tapi bisa ke turtle dan juga dari Lord. Iya. Tapi kontesnya sih ini kalau sama Balmon emang agak susah sih Om. Karena kalau Endless Shot dia ada traveling time. Ada angkat dulu kan. Ada animasinya dulu. Ada animasinya. Kalau dari Lethal Counter ya udah tinggal geprek aja gitu langsung selesai. Buset. Mulai mendekat. Berarti untuk junglernya udah tertangkap sekali. Ini akan sangat berbahaya untuk Alter Ego. Mereka akan menurunkan tempo karena Albert udah level 7 loh. Cepet banget loh deh. Iya. Kekuatan ini ya, Balmon ya. Iya, kekuatan Balmon kalau udah farming tuh kayak begitu, lupa diri memang. Demon Slayer juga gitu kan yang Iya. membantu dia mempercepat segi farmingnya. Tapi lihat Silly Boy udah mulai sneaky menuju ke arah sana. Membuka mapnya terlebih dahulu dan sepertinya diurungkan niatnya dan memilih untuk mundur aja terlebih dahulu. Yep. Ini dari Silly Boy sendiri sudah mengambil tempat pula di area yang berbeda. Terlihat di bawah Faramis. Ngambil posisi untuk bisa memberikan coveran di atas. Ada cutting minion yang dilakukan oleh Fredrin. Di bawah Ninonya berusaha sendirian. Tapi Silly Boy mendadak masuk ke dalam satu tarannya. Mencoba untuk memberikan langsung damage yang sangat memberikan. Dan juga di bagian belakang Clay mendadak hadir untuk bisa langsung memberikan sebuah backup. Dan ini sangat-sangat berarti untuk mereka. Karena Amon yang berhasil ditangkap. Nino belum punya damage yang cukup optimal untuk bisa membalaskan keadaan. Mereka kehilangan lagi 2 player 4-0 untuk RRQOC. Hal yang sangat baik. Mereka perlihatkan hal yang sangat baik. Mereka pertontonkan Alter Ego Bluder barusan. Itu tadi diusir mundur pakai Blazing Duet. Dan udah disambut pakai satu Root Manipulation. Dan itu bagus banget sih. Dan itu kombinasi yang kita lihat, kita nantikan juga antara Yves bersama dengan Cloud. Dibuka itu agak bakal bisa kemana-mana dengan adanya efek slow tentunya ya. Waduh, ini ya memang dari itemnya juga nih. Ya, Molten Essence diambil oleh R7 dan juga Albert. Sedangkan dari Cloud-nya sendiri dia udah punya Demon Hunter Sword. Jadi ya oke, bakal lebih sedikit sakit untuk ngasih damage-nya. Iritel dengan satu buah Windtalker ini masih belum cukup sama sekali untuk masih belum Iritel. cukup. Benar, butuh 2 item setidaknya lah. Ini udah terpaut 2 level loh antara kedua junglernya. Iya, kekuatan Balmon. Kekuatan Balik lagi Balmon. Balmon yang memang cepat, apalagi dia pakai Demon Slayer. Iya. Memang hanya memberikan assist Johnny, tapi kekuatan farmingnya sangat-sangat berbeda Iya. jauh. Dan jangan lupa, oke lah Lethal Counter di sini ya kita gak butuh apa-apa lagi ya kan. Iya. Bukan dari misalnya dari itemnya, oke lah memang ada tambahan damage ya, tapi percentage HP itulah yang dicari dengan Lethal Counter. Yep. Nino di bawah level 7. Sementara dari Skylar masih level 7 pula. Murphy akankah berhasil untuk bisa langsung memberikan aksi penculikan terhadap satu hero tersebut. Tapi ternyata Pin dan juga Clay. Coba lihat. Ini memang benar-benar siaga siap antara jaga. Tapi R7 sangat-sangat tebal sekali. Murphy diusir mundur. Sampai Albert turun tangan berada di area court lane. Yes, Wah, gila, dan Albert. lihat dipaksa banget dari Ninonya untuk mundur. Bahkan dengan adanya satu space untuk seorang Skylar ya. Tapi lihat Silly Boy bakal coba untuk berhadapan dengan adanya R7 dan masih bisa mundur ke arah belakang. Yap, Murphy harus menggunakan konsel apabila tadi dengan jarak yang cukup. Mungkin Lethal Counter siap untuk langsung menjadi satu eksekutor dilompati. Nino berusaha untuk kabur dengan sprint yang dia gunakan. Coba lihat outer turret di bagian bawah sudah hancur. Nino dalam keadaan yang sangat tidak baik untuk kali ini. Sementara Albert dan juga Skylar mereka mendominasi. Ya, balik lagi di sini RRQOC yang bisa ditargetkan oleh
si Sally Boy ini adalah R7. Karena di gold lane-nya ini selalu di cover juga, selalu dikawal dengan adanya dari Faramis. Jadi kalau memang ada Faramis, Idol Shard akan tidak berfungsi sama sekali. Iya, Karena bakal ke-reset kan, gold altar. R7 juga nggak bisa langsung di instant kill ya. Bener. Dia juga pakai item-item defense dan turtle-nya yang ketiga sekarang sudah berhasil untuk dieksekusi kembali. Full turtle untuk RRQ Hoshi. Wow. Oke, 3 agak turtle loh. agak sedikit mendominasi ya. Mungkin sama seperti Ini game udah kedua sangat juga. mendominasi sih Om kayaknya. Belum. Bukan sedikit, bahkan barusan coba lihat tidak ada kontes lagi di area Purple Buff. Sekarang Reload Manipulation di bagian tengah. Nino berhasil keluar dari kotak Reload Manipulation. Sementara Sally Boy mencoba untuk mengantarkan damage. Perbedaan level tidak begitu bagus untuk Amon karena dia sangat-sangat efektif apabila levelnya jauh di atas dari player lain. Namun untuk sekarang dia tertinggal, berarti damage-nya tidak akan optimal pula. Oh. Wow, nice. Terdiam saya melihatnya. Nice dodge ya, di mana Clay berhasil menghindari Endless Shard dengan satu buah flicker. Dan di mana di arah tengah bakal coba untuk dipaksakan kembali, tapi lihat Leo Murphy bakal coba untuk ada Web Dragon, tapi lihat ada sebuah Cloud Altar menyelamatkan diri dari RRQ Hoshi. Dan bahkan satu altar turretnya setitik lagi juga bakal hancur. Yap, tapi Nino dikejar habis-habisan. R7 tertangkap basah tapi masih berhasil selamat. Kekuatan R7 dilompatin, masih berhasil kabur pula. Ada Cyclone Eye benar-benar menjadi pusat perhatian untuk kali ini. Dan juga lesatnya masuk ke dalam tubuh dari Clay. Clay-nya berhasil di take down, tapi dirinya pun Amon down. Yes, dan satu poin eliminasi pertama ya untuk Alter Ego. Pai masih coba untuk maju lagi menuju ke arah R7, tapi lihat ada Skylar yang mencicil HP yang dimiliki oleh Pai sendiri, membuat dia harus mundur dan mengurungkan niatnya untuk mengejar ke arah R7 tersebut. Itu R7 gak tumbang-tumbang. Nggak Bro. tumbang-tumbang, Berapa kali ya. dia dicari, berapa kali juga dia bisa selamat. Ini dari awal ketika ada di laning phase kita tahu R7 sudah mulai diincar. Tapi dia gak tumbang sama sekali, bahkan untuk team fight besar yang dilakukan. RRQ Hoshi masih sempat untuk bertahan dan bahkan recall kembali ke base. Oh, ini satu altar turret di tengah, setitik lagi ditiup juga hancur ya. Gemes ya liatnya ya. Gemes banget. Gemes banget. Tapi memang udah swap lane juga yang dilakukan di mana R7 yang sudah di arah bottom lane, tapi Wolf Dragon berhasil untuk dihindari dengan ada satu buah Purify di tangan Finn. Yap, penggunaan Purify yang tepat waktu digunakan juga oleh Finn. Selamatlah dirinya. Murphy kehilangan satu ultimate, berarti agak sedikit menurun lagi tempo pemain yang harusnya dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. 1-5 point kill. Mereka kehilangan banyak momentum, mereka kehilangan banyak turtle, mereka kehilangan beberapa objektif. Mereka harus set up ulang lagi di mana kekuatan dari RRQ Hoshi sekarang jauh di atas mereka. Yes, dan ini akan menjadi lihat di mana Pai-nya digeprek lagi. Berhasil untuk dihilangkan dan yang menjadi kesempatan emas di mana Lord yang pertama udah muncul juga dan bahkan peperangan gak berhenti sampai situ di mana Sally Boy berhasil untuk mengeluarkan Luciana, tapi bahkan justru dia terjebak dalam satu remote manipulation dan membuat dia juga harus kehilangan nyawanya. Dua player hilang dari Alter Ego Esports. Oke, skema permainan yang berhasil digagalkan oleh RRQ Hoshi dari awal Om. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk mereka, tapi tidak untuk Alter Ego. Iya, satu buah snowball yang pasti dan juga itu adalah kerja sama tim yang manis banget dari RRQ Hoshi. Shadow Stampede disusul dengan Anya Fredrin juga dengan energy eruption-nya. Gak bisa kemana-mana dan langsung tumbang tadi untuk si Leo Murphy. Terjebak dalam ruang nostalgia ya. Wow. Aduh, aku kalau galau sih biasanya makan sih. Ya udah nih makan nih ada Oh, GrabFood. nah, ini. Makan GrabFood diskon 90%, tuh ada QR code-nya gas. Pura-pura bahagia butuh tenaga. Jadi Betul. makan langsung aja dapetin diskon 90%. Keren. Oke. Ini langsung aja buat teman-teman semua ya. Ini kalau kita lihat menuju ke in-game-nya lagi, Nino pun harus dipukul mundur. Dia masih level 10 loh, ketinggalan jauh banget. Skylar udah level 12. Kalinya dia masuk dengan Blazing Duet, damage-nya bakal jauh lebih optimal lagi, bakal jauh lebih berasa lagi. Berbeda dengan apa yang akan dihantarkan oleh masing-masing pemain dari Alter Ego, di mana mereka under semua dari sisi levelnya. Yes, dan ini dia satu inner turret yang berhasil untuk dihancurkan tanpa adanya aksi defense juga. Tapi Sally Boy sepertinya masih mencoba untuk mencari objektif yang lainnya. Dan base turret yang sudah terekspos bakal coba untuk diusir mundur dengan ada sebuah feeder Ice Strike. Tapi lihat Lord-nya hilang tanpa adanya base turret yang hancur. Dan Sally Boy melakukan split push dan berhasil untuk mengamankan satu inner turret. Bahkan dua, satu inner turret berhasil dihancurkan di bawah. Kayaknya ini akan ada sebuah job desk yang bergantian ya, karena untuk Pai mengambil peran bola. Pai sudah menghilangkan satu wave minion. Oke, kita lihat dari item-itemnya. Yes, full defense item untuk Finn pastinya dengan Oracle dan juga Dominance Ice. Pai juga baru selesai dengan Oracle dia. Akan menambah daya sustain untuk Pai sebagai badan di garis depan. Tapi di sini, Amon butuh banget target dan kita tidak melihat ada target untuk Amon sama sekali sejauh ini ya.
Bahkan ketika dia mengincar play sekalipun, dia juga harus ditumbangkan. Jadi Sally Boy dengan 4 kali harus terpick off, bukan berita baik untuk Alter Ego Esports. Oh, ini Infinity War ya di bawah ya. R7 sama Pai mau sampai kapan ya itu. Saling memberikan damage, saling menahan juga. Tapi lihat, udah ada 4 player lainnya dari arah Kyoshi yang bakal coba untuk merangsang masuk ke arah bottom lane. Tapi dengan adanya Pai yang masih bertahan sendirian aja akan menjadi target operasi nampaknya Pak Pulung. Harusnya, karena sudah ketahuan juga posisi dari Pai itu sendiri, tapi ditarik. Pai-nya mungkin ke arah mana? Pai-nya udah nge-pop up pula ke arah Spirit yang punya. Langsung aja reload motion dibuka, tapi di bagian belakang Skylar udah berhasil untuk memberikan juga di Art of the Fairy dan juga FX Flow. Pai-nya lompat ke bagian dalam, Pai-nya mencoba untuk nge-buying time, dia lompat lagi, ditarik lagi dengan Vector Step yang dimiliki juga oleh Paramis dan hilang dia di area tersebut. Gak bisa melakukan banyak hal lagi. Yes, dan dengan tumbangnya Pai ini gak bakal ada badan lagi di bagian depan untuk Alter Ego Esports. Arkehosi sayangnya, meskipun mereka berhasil untuk mendapatkan Pai, belum ada objektif yang kalau kita lihat bisa diambil lagi oleh Arkehosi. Karena tadi berbondong-bondong ke bawah ya, Betul. belum ada objektif lagi. Dan kita lihat dari damage dealt by Axe nih Om Wawa. Ya, ada Clay di sana. Real World Manipulation, tapi ada Nino juga ternyata. Nino Pai yang bisa ngasih damage besar. Buset, tapi Nino bekerja sama dengan Leo Murphy hanya saja untuk kali ini dari R7 masih tetap stay, masih tetap berdiri kokoh, tidak tumbang. Sally Boy mencoba untuk bisa mengantarkan untuk arah Clay. 2 kali berhasil menghindari jurang kematian. Pertama dengan flicker, kedua dengan sebuah Winter Trancheon. Iya, jadi sudah punya alat untuk menghindar Iya. dari Endless Shot. Jadi memang ini maksimal banget penggunaan skill dari Clay tadi. So let's see, ini dia bakal ada perebutan untuk Lord. Masih dengan Lord yang sudah enhance. Oke, itu tadi Cloud-nya sepertinya berhasil ditendang dengan Wave Dragon. Hanya tapi- saja nyangkut dan Leo Murphy sekarang. Kemungkinan besar akan langsung menghilang. Satu setup yang gagal lagi oleh pemain dari Alter Ego Esports. Karena Wave Dragon-nya nyangkut barusan. RRQ full senyum harusnya karena mereka siap menabrak masuk ke dalam pertahanan dari Alter Ego. Udah dikasih taunting dengan stiker, kadang-kadang ente kadang-kadang. Tapi memang kita udah lihat juga di mana dominasi dari RRQ Hoshi dengan 8.000 net worth yang udah terselisihkan. Membuat dari Alter Ego cukup kesulitan untuk menghadapi hal tersebut. Bahkan baru menciptakan 1 poin eliminasi. Walaupun dari segi objektif, inner turret dan base dari outer turret daerah top lane ini hancur. Betul. Tapi itu belum cukup. Oke, ini dia untuk Lord-nya. Memang ini masih yang enhance. Tapi Arkehosi mereka pengen buat dapetin objektif berikutnya, yaitu untuk base turret-nya. Dan ini kalau memang bisa nabrak ya, Clay mungkin bakal nahan sedikit untuk real world-nya. Dan nunggu untuk Feather Airstrike dibuka terlebih dahulu dari Alter Ego. Yap, ini dia waktunya untuk RRQ. Mereka berhakkah untuk bisa mengambil kemenangan di game yang ketiga kali karena mereka begitu owning, mereka begitu mendominasi apapun yang dilakukan oleh pemain Alter Ego semuanya digagalkan. 9-1 point kill dan juga 1 bestar lagi di area top lane, tapi Endlessnya gak berarti apapun karena mereka sekarang melakukan sebuah serangan. Bestarnya mendapatkan sebuah ancaman, ada Blazing Duet yang begitu menyakitkan dan juga Pai langsung mundur ke bagian belakang mencoba untuk langsung buying time. Tadi tidak akan berimpact apapun karena kemenangan hadir untuk RRQ. Ketinggalan di game pertama bukan berarti mereka kalah karena mereka membalikkan 2 babak sekaligus. RRQ well deserved, kalian luar biasa, congratulations. What a nice epic comeback. Kehilangan 1 sentimental